Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniasari dengan NIM F11120.0002. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi hari ini dengan tema perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Sebelum presentasi hari ini kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Yuli Kurniasari dengan NIM F.111.20.0002. Yang kedua ada Geiska Agli Natasha Putri dengan NIM F.111.20.0057. Yang ketiga ada Maulida Fauziah Dias Utomo dengan NIM F.111.20.0100. Dan yang keempat ada Ani Umi Syayidah dengan NIM F.111.20.0120. Dan yang terakhir ada Adifa Pramudia Rivalin dengan NIM F.111.20.0172. Apakah itu sosial emosional? Jadi, perkembangan sosial emosional dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu perkembangan, sosial, dan emosional. Di mana perkembangan berarti kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Sedangkan sosial yaitu sesuatu yang bertumbuh dengan masyarakat. Contohnya suka menolong, gotong royong, dan lain-lain. Terus emosional. Sedangkan emosional berkaitan dengan ekspresi emosional atau perubahan mendalam yang berkaitan dengan emosi. Jadi, apakah itu sosio-emosional? Sosio-emosional adalah perkembangan yang menceritakan pada sebuah keadaan yang kompleks, yang dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai atau perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adifa. Kepada Adifa dipersilakan. Baik, terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Adifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini merupakan suatu tahap yang dianggap kritikal selepas masa remaja yang akan menuju ke masa dewasa. Hal ini disebabkan karena masa remaja awal ini manusia berada pada tahap pembentukan karir dan juga perkembangan di lingkungan keluarganya. Nah, pada masa ini juga seseorang akan menghadapi dilema antara banyaknya kesibukan dunia dengan pekerjaan serta pola kehidupan keluarganya. Berbagai masalah mulai timbul selama masa perkembangan ini. Dan juga masalah yang timbul inilah merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosionalnya yang secara tidak langsung sedang terbentuk. Selanjutnya, masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal atau dewasa muda ini berkisar antara umur 20 tahun sampai dengan umur 40 tahun. Salah satu masa perkembangan yang penting bagi dewasa awal adalah menjalin suatu hubungan intim. Nah, menurut Erikson sendiri mengatakan bahwa pada tahap ini, manusia mulai menerima dan juga memikul tanggung jawab yang lebih besar. Mengapa demikian? Karena dasar pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan juga berkembang. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal yaitu seperti memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidupnya, mengasuh anak serta menjadi warga negara yang baik. Oke, di sini dalam Papalia and Feldman 2008 menerangkan bahwa tugas perkembangan masa dewasa awal yaitu menjalin suatu hubungan intim berkaitan dengan intimacy versus isolation. Nah, pada tahap dewasa awal ini, individu berusaha memperoleh intimasi yang dapat diwujudkan melalui komitmen terhadap suatu hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan pacaran ataupun terkait suatu hubungan pernikahan. Dan juga pada masa dewasa awal ini sedikit mengalami perubahan suasana hati, seperti lebih bertanggung jawab, pikiran lebih tertata, adanya kesinambungan antara temperamen di masa kanak-kanak dengan penyesuaian diri di masa dewasa awalnya. Saya Maulida Fauziah akan menjelaskan slide berikutnya. Stabilitas dan perubahan masa dewasa. Temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual. Pada masa dewasa, sedikit mengalami perubahan suasana hati, lebih bertanggung jawab, jarang berperilaku beresiko, ada kesinambungan antara temperamen di masa kanak-kanak dengan penyesuaian diri di masa dewasa awal. Kelekatan. Kelekatan muncul di masa bayi dan turut memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-emosi seseorang. Melalui sebuah studi retrospektif, mengungkapkan bahwa
Orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dalam relasi romantisnya cenderung memiliki kelekatan yang aman dengan orang tua atau pengasuhnya di masa kanak-kanak. Gaya kelekatan. Gaya kelekatan berkaitan dengan pola relasi dan hasil perkembangan. Terdapat 3 gaya kelekatan. Pertama, gaya kelekatan yang aman. Gaya kelekatan ini, individu memiliki pandangan positif terhadap relasi, mudah dekat dengan orang lain, tidak khawatir dan stres, serta relasi yang berkomitmen. Kedua, gaya kelekatan yang menghindar. Individu merasa ragu-ragu terlibat dalam relasi romantis dan sering mengambil jarak dari pasangan mereka dalam relasi. 3. Gaya kelekatan yang cemas. Individu menuntut kedekatan, kurang bisa mempercayai orang lain, dan lebih emosional, pencemburu, serta posesif. Kategori kelekatan orang dewasa cenderung stabil. Orang dewasa memiliki kapasitas untuk mengubah pemikiran dan perilaku kelekatannya. Ketertarikan dan cinta. Pada konteks bentuk cinta ini, memiliki hubungan yang erat antara keterkaitan yang timbul dalam perasaan dan timbul kemungkinan untuk memperdalam suatu hubungan cinta. Keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam orang lain. Jika gagal mengembangkan relasi intim, maka akan mengalami isolasi. Keintiman ditandai dengan self-disclosure atau keterbukaan diri dan berbagi pemikiran antar personal. Persahabatan. Persahabatan dewasa biasanya tentang kepercayaan, keintiman, dan loyalitas. Pola persahabatan pada wanita biasanya membuka diri, memberi dukungan, bersifat luas dan dalam, serta lebih intim. Sedangkan pola persahabatan pada pria biasanya seperti menjaga jarak, memberi informasi yang berguna, kurang menceritakan kelemahan, ingin solusi praktis, dan kompetitif. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Caca. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Giska Agniata Saputri dengan NIM F11110057. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 dimensi dalam cinta. Steinberg mengajukan teori triagik cinta, di mana cinta dapat dipandang sebagai sebuah segitiga yang terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama adalah gairah. Gairah adalah daya tarik fisik dan seksual terhadap orang lain. Yang kedua ada keintiman. Keintiman adalah perasaan emosi yang mengandung kehangatan, kedekatan, dan berbagai perasaan dalam sebuah relasi. Yang ketiga ada komitmen. Komitmen adalah penilaian kognitif mengenai relasi dan intensi untuk mempertahankan relasi meskipun relasi itu menghadapi masalah. Selanjutnya ada gaya hidup orang dewasa. Gaya hidup orang dewasa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kohabitasi. Kohabitasi adalah gaya hidup bersama dan melakukan hubungan seksual meskipun tidak menikah. Yang kedua menikah. Usia pernikahan meningkat. Yang ketiga ada bercerai. Pria dan wanita bercerai mengalami kecemasan, ketakutan, dan kesulitan untuk memulai relasi yang baru. Yang keempat ada menikah kembali. Menikah kembali, pria cenderung lebih cepat untuk menikah kembali dibanding wanita. Yang kelima ada gay dan lesbian. Relasi gay dan lesbian serupa dengan relasi dalam hal kepuasan cinta, kegembiraan, dan konflik. Yang terakhir adalah singlehood. Singlehood adalah hidup melajang karena kecenderungan untuk menunda pernikahan dan tingginya angka perceraian. Terima kasih. Gender dan komunikasi. Cara berkomunikasi report talk atau membangun koneksi dan negosiasi relasi biasanya digunakan oleh wanita. Sedangkan report talk atau memberi informasi dan public speaking biasanya digunakan oleh pria. Hasil dari penelitian terdapat perbedaan kecil dalam berkomunikasi antar gender, yaitu rata-rata total kata yang digunakan itu sama atau yang diucapkan itu sama. Dan ada perbedaan dalam penggunaan kata-kata. Wanita biasanya untuk berdiskusi dan mengkomunikasi proses internal. Contohnya biasanya kalau cewek-cewek nih lagi ngumpul, mereka biasanya lebih sharing atau curhat tentang masalah hati, kayak aku lagi diputusin nih atau galau nih kayak gitu. Sedangkan laki-laki itu menggunakan kosakatanya untuk peristiwa objek dan proses internal. Kayak jarang banget gitu kita melihat cowok nongkrong mereka bahas tentang masalah hati, percintaan, atau masalah pribadi. Mereka lebih senang bicara tentang hobi, game, dan hal-hal seperti itu. Perkembangan wanita dan pria. Perkembangan wanita.
Pertama, relasi dan memindah hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi wanita. Contohnya dalam sebuah hubungan entah pertemanan dan lebih, biasanya wanita yang lebih mengutamakan feelingnya atau perasaannya, dan mereka lebih riwah gitu kan, lebih posesif tentang komunikasi dan lain-lain, karena memang relasi dan hubungan seperti itu bernilai bagi wanita. Kedua, interaksi difokuskan pada perkembangan orang lain. Contohnya, cewek-cewek nih biasanya lebih suka gibah kan, suka ngomongin orang lain daripada diri sendiri. Kemudian, perlu mempertahankan kompetisi dan minat dalam relasi. Dan yang terakhir, perlu memotivasi diri. Perkembangan pria. Peran pria memiliki sifat kontradiktif dan tidak konsisten, menimbulkan tekanan hidup, merugikan kesehatan, menghambat minat dan relasi. Beberapa bidang yang menimbulkan ketegangan karena peran pria. Yang pertama, kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa lama hidup pria 5 tahun lebih singkat dari wanita. Kedua, relasi antar pria dan wanita. Pria lebih meremehkan, bersikap kasar, menolak mengembangkan relasi yang sejajar dengan wanita. Contohnya dalam pertemanan atau lebih, biasanya cowok itu lebih belak-belakan dan tidak pakai perasaan, lebih pakai logika gitu. Kalau gini ya gini gitu. Kalau cewek itu biasanya lebih menggunakan hati dan berhati-hati gitu, menjaga perasaan. Tapi hal-hal kayak gini tuh yang kadang nggak bisa diterima gitu sama cowok. Ketiga, relasi pria dan pria. Kurang kuat dalam mengembangkan hubungan emosi positif dengan pria lain. Ya, karena laki-laki lebih menggunakan logika, biasanya cowok ya, kalau emosi aja, dituangkan aja. Begitulah perbedaan perkembangan wanita dan pria. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.